Pimpinan KPK yang sekarang masih menjabat itu diperiksa di kasus berhubungan dengan pihak yang berperkara lah, mengadakan hubungan. Dan kemudian hanya alasan karena chatnya sudah dihapus, kemudian dinyatakan tidak terbukti begitu. Diperas oleh salah satu penyidik juga ada juga, Bang. Iya. Lalu KPK lucunya dia bilang lapor dong ke KPK. Loh, gimana? Sedangkan KPK berwenang. Kayak nggak peduli ya. Iya, Bang. Atau menutupi jangan-jangan. Itu terdakwanya Dadang Tri kalau salah ya. Itu yang bersangkutan ini sebelum menjadi tersangka itu pernah menjadi saksi lama di KPK. Kan informasi oleh terdakwa bahwa ternyata dia mengaku telah diperas oleh oknum di KPK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membincangkan terkait dengan pemberitaan baru-baru ini, yaitu upacara permintaan maaf. Menarik sekali itu. Dan saya baru sekali ini melihat upacara permintaan maaf. Belum Idul Fitri. Oleh karena itu kita akan membicarakan dengan orang-orang yang selama ini membicarakan soal integritas dan pernah menjadi pemeriksa. Kalau Pak BW pimpinan ya di KPK, ada Pak Bambang Wijayanto dan ada Mas Farid Andika. Apa kabar Pak BW, Mas Farid? Alhamdulillah, Bang. Menarik sekali ya. Memang kita sudah pernah membincangkan terkait dengan ini, yaitu masalah pungli di KPK. Dan kemudian pegawainya yang terbukti kemudian diberikan sanksi untuk minta maaf. Tapi seperti upacara itu. Saya juga bingung itu upacara apa ya? Upacara permintaan maaf itu. Pak BW, kalau melihat dari perspektif itu Pak BW, tentunya kita melihat acaranya kok seperti upacara. Terus apakah dengan upacara itu kan ada biaya-biaya itu? Meriksanya biaya, acara penyelenggaraan minta maafnya biaya. Ini kok seperti pemborosan, apalagi juga masalahnya cuma minta maaf gitu Pak BW. Gimana Pak BW memberikan gambaran itu? Kalau saya lihat dasar filosofinya dulu, Mas. Ya. Orang minta maaf atas tindakan yang mana dan siapa yang dirugikan. Oh, oke. Kalau yang dirugikan masyarakat, dia minta maafnya ke siapa kira-kira? Oh, iya. Jadi seolah-olah kemudian kan kalau para petugas LP itu membuat kesalahan kepada KPK. Iya. Pak KPK kan representasi dari kepentingan yang disebut dengan masyarakat kan. Iya. Dia kan wakilnya masyarakat untuk urusan penegakan hukum itu. Dan juga jangan lupa yang dirugikan itu adalah para korban keluarga kan yang stakeholdernya bukan stakeholdernya. Ya stakeholdernya KPK terutama yang menjadi pesakitan itu kan. Tapi kan bisa juga itu nyuap, Pak. Kalau nyuap diuntungkan dong. Kan dia nyuap dan mendapatkan suatu hasil dari apa yang dia berikan uang itu. Kalau begitu pertanyaan lebih lanjutnya, Mas, adalah orang yang menyuap harusnya kan kena tuh. Betul. Tapi dalam konteks itu kemungkinan bukan penyuapan tapi pemerasan kan, Mas? Iya, bisa jadi pemerasan. Nah, kalau pemerasan kan artinya orang yang diperas itu kan korban juga. Iya, betul. Nah, itu sebabnya kemudian pertanyaannya dia minta maaf ke siapa? Iya. Terus yang kedua yang juga jadi penting adalah di setiap sanksi dan hukuman selalu ingin menimbulkan efek deteren. Kira-kira kalau minta maaf begitu apa efek deterennya? Karena ingat di dalam undang-undang tindak pidana korupsi di penjelasan umumnya bahwa sanksi yang harus diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi itu adalah premium remedium. Nah sekarang pertanyaannya kalau petugas KPK sendiri itu perlu dikenakan premium remedium nggak? Iya. Harusnya lebih dong Pak. Pemberatan malah. Kalau kemudian ada peraturan KPK yang mengatur soal pemberian sanksi ini, tapi tidak berbasis pada penjelasan umum undang-undang KPK, kira-kira pantas nggak itu dipakai? Jadi ada pertanyaan. Saya tanya-tanya aja semua kan, mesti ditanya, mesti dicek gitu. Dan menarik sekali emang. Dan kalau melihat dari pembahasan ini kan dari juru bicara kalau nggak salah, itu kan menyampaikan, oh ini baru proses etiknya, setelah itu nanti ada proses disiplinnya.
publik mungkin nggak paham etik apalah itu. Etik katanya domainnya Dewas. Terus disiplin nanti domainnya sekjen gitu. Jadi artinya orang menjadi bingung. Terus kalau terkait dengan hal itu kan biasanya yang bagian kepegawaian ini yang jago nih. Farid nih. Rid, gimana Rid? Menggambarkan kenapa sih ada etik dan ada disiplin? Kenapa ini menjadi masalah kalau di KPK ada lembaga namanya Dewan Pengawas KPK, pimpinannya dibayar dengan cukup bagus, cukup pantas lah untuk menjabat di posisi itu. Dulu mereka mendapatkan mandat untuk menjadi Dewan Pengawas itu tentunya berharap untuk bisa memberikan sanksi yang tegas, yang keras kepada orang yang berbuat pelanggaran gitu ya. Tapi sekarang kok malah menjadi etik dan ternyata etik levelnya rendah. Yang pertama dibedakan dulu Dewan etik dan disiplin itu gimana? Ini sebelum kesana saya jadi bertanya-tanya juga nih Pak BW nih. Ini yang benar kalau diberitakan pungli Bang. Ya. Nah pungli gitu. Rasa-rasanya kalau pungli kan ada tarif, cuma dikenakan tidak sesuai dengan tarif kira-kira begitu ya. Betul. Gitu ya. Itu sepenangkapan saya tuh atau tidak ada pungutan diadakan pungutan. Ini dengan tadi adanya uang yang diberikan kepada keluarga terutama ya keluarga yang sedang ditahan oleh KPK ini masuknya tadi. Apakah disuap atau di pemerasan? Menurut saya dua-duanya di antara dua itu. Mungkin ada yang menjadi korban pemerasan, tapi juga ada yang menyuap. Karena kadang-kala menyuap dia mengharapkan sesuatu. Berarti bukan pungli Bang ya? Bukan, saya yakin bukan. Nah, ini kan berarti juga nomenklaturnya salah juga nih Bang. Nggak pas gitu. Kayak saya juga dari kemarin bertanya-tanya kalau pungli kok kayaknya nggak pas ya. Karena kan berdasarkan kewenangan dia kan Bang. Dia memaksa orang untuk membayar gitu. Rasa-rasanya bukan pungli. Iya. Artinya Farid melihat bahwa setelah hampir setahun meriksa ternyata salah gitu hasilnya gitu. Bukan gitu. Wah ini kesimpulannya kacau. Kurang lebih begitulah gambaran saya kan. Padahal saya nggak ngomong gitu. Tapi tadi Bang. Tapi saya bilang gitu Rit. Nah, terkait pertanyaan Abang tadi Bang gitu. Ini etik lalu ada disiplin dua ini Bang. Nah, ini lagi-lagi Bang gitu. Kalau saya bicaranya ini membuktikan lah Bang gitu. Lagi-lagi kalau saya berbicara bahwa undang-undang revisi undang KPK ini jelas melemahkan KPK. Ini contoh real nyata Bang gitu. Kalau dulu kita bicara gini, etik itu kan sebenarnya secara level itu lebih tinggi kira-kira gitu. Kalau saya menganalogikan begini, kita seorang Muslim ketika sholat katakanlah, syarat untuk sholat itu kan menutup aurat, kan? Kalau kita menutup katakanlah pakai kaos singlet gitu, kaos yang bolong nih lengan nggak pakai gitu, secara sah atau enggak kan? Sah Bang, selama dari pusar menutup sampai dengan lutut gitu laki-laki ya. Laki-laki kan di situ untuk auratnya. Nah kalau kita pakai singlet gitu, sah nggak sholatnya? Sah. Gitu. Tapi kan nggak etis kira-kira begitu ya. Jadi etis itu sebenarnya sebuah level tertinggi, pantas atau tidak sebenarnya, layak atau tidak, tapi tanpa mengedepankan ini orang tidak sah kira-kira begitu. Nah dulu di KPK gitu, kalau kita berbicara etik Bang, etis atau tidak etis ini itu sudah langsung dihukum seakan-akan tidak sah gitu. Kalau tadi analogi sholat itu kan dia sah gitu, cuma nggak pantas kira-kira begitu. Kalau dulu di KPK zaman dulu, ketika dia berbicara itu tidak etis, itu langsung hukumannya diberhentikan, selesai itu. Pilihannya atau paling ringan adalah mengundurkan diri katakanlah, dibandingkan kena masalah gitu, udah mengundurkan diri, intinya sih diberhentikan gitu. Itu yang dikedepankan, itu yang kenapa makanya KPK kita berbicara harus berada di level yang berbeda kan gitu Bang. Betul. Nggak sama dengan yang lain. Kenapa? Karena marwah KPK ini dijaga sedemikian rupa gitu agar tadi korupsi ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Kalau isinya orang-orang biasa saja, kira-kira begitu. Ya untuk apa gitu. Jadi isinya juga harus orang-orang luar biasa. Betul. Cara menjaga orang-orang ini luar biasa tetap bekerja dengan luar biasa juga gimana? Aturannya juga dibuat seperti luar biasa gitu. Salah satu tadi melanggar kode etik nggak sekedar cuma suruh minta maaf gitu. Langsung gitu. Betul. Bahkan di diskusi WA gitu, kita contoh ada beberapa nih Bang yang kayak begini-begini dulu, dulu langsung diberhentikan saja nggak gitu. Pada akhirnya tadi Bang dia berlindung di peraturan ini karena PNS maka ada aturan yang ada
PP tersendiri tuh yang mengatur tentang disiplin PNS gitu. Ini kan jadi ya akhirnya masuk ke pernyataan Abang, bukan pertanyaan ya, pernyataan Abang. Lalu Dewas buat apa kan? Iya, memang apa ya? Saya juga melihat miris ya. Apalagi orang-orang di luar sana, saya melihat komentar-komentar netizen kan dari pemberitaan itu marah. Sangat wajar marah karena sampai di level itu KPK lagi dan kemudian hanya diberikan minta maaf dan itu proses tahun lebih Pak Bibi. Ada isu yang penting juga gini Mas. KPK pernah menerapkan zero tolerance. Oh iya. Dan kalau ngomong etik itu beyond the law kan sebenarnya. Iya, betul Pak. Betul, Pak. Sehingga dia tuh harusnya sanksinya itu gitu loh Mas. Iya. Jadi dia lebih tinggi daripada sekedar pelanggaran disiplin gitu loh. Ini sekarang seolah-olah disiplinnya itu jauh lebih tinggi daripada etiknya. Yang ada di bolak-balik gitu. Jadi yang mesti diinikan pertama sebagai kejahatan extraordinary di mana hukumannya pada pelakunya ada premium remedium. Nah, terhadap orang-orang yang di dalamnya juga harusnya itu kemudian premium remedium itu. Dan etiknya itu beyond the law. Nah, itu sebabnya pada periode yang terdahulu siapa melanggar etik itu sudah dikualifikasi dalam kepalanya itu adalah dia juga sebenarnya melakukan kejahatan. Otomatis itu, Pak. Nah, itu yang nah sekarang kalau ini yang terjadi Dewan Pengawas telah mendowngrade dirinya dan institusi pengawasan itu di hadapan masyarakat dan di dalam struktur KPK itu. Dia tidak lagi menjaga yang disebut zero tolerance on anti atau near integrity itu. Tapi dia kemudian kayaknya melakukan sikap yang agak permisif mengenai itu. Dan ini yang berbahaya sehingga pertanyaan Mas Novel itu menjadi relevan untuk apa Dewan Pengawas. Dan gini Pak Bibi, kalau melihat Dewan Pengawas adalah orang-orang yang paham hukum, beberapa bahkan ada penegak hukum ya. Ketika melihat kasus seperti ini disebut pungli, menurut saya juga aneh gitu. Masa nggak paham gitu. Terus yang kedua, kita perlu ingat juga bahwa beberapa waktu lalu pimpinan KPK yang sekarang masih menjabat itu diperiksa di kasus berhubungan dengan pihak yang berperkara lah, mengadakan hubungan. Dan kemudian hanya alasan karena chatnya sudah dihapus, kemudian dinyatakan tidak terbukti begitu. Ini kan lelucon menurut saya. Sudah nilai etiknya direndahkan dan kemudian kualifikasi pembuktiannya dibuat seperti hukum pidana. Ini kebalik-balik Pak Bibi. Gimana Pak Bibi memandang itu tuh? Kan ini yang disebut standar etik itu kan Mas harus menyangkut institusi Mas. Jadi artinya tuh keseluruhan orang per orang sampai terus yang kedua kalau saya ada problem paradigmatik Dewan Pengawasnya loh Mas kalau saya. Dia ini kan sebagiannya bukan orang KPK atau dikuasai sebagian besarnya oleh bukan orang KPK sehingga kemudian value yang diletakkan di situ bisa jadi miss loh. Atau orang yang sudah mengalami apa istilah permisivisme. Misalnya pimpinannya sudah mengalami permisivisme tuh. Jadi dia dulu tidak lagi menegakkan aturan-aturan etik yang betul-betul sebagai pilar utama. Karena pilar utamanya kan etiknya itu. Di KPK kalau nggak salah seperti itu sih sebenarnya. Jadi bukan sekedar pelanggaran disiplinnya, tapi pelanggaran etiknya itu sudah bisa menyangkut pelanggaran disiplin. Nah, jadi problemnya problem paradigmatik. Terus yang kedua, ini agak dicari-cari secara normatif. Gua tuh otoritasnya ada di mana? Sekarang kalau yang ingin diwujudkan adalah prinsip integritas, maka harusnya putusannya itu bisa ultra petita. Mahkamah Konstitusi aja dia bisa keluar dari permohonan ya untuk menegakkan isu konstitusionalitas gitu, nilai-nilai konstitusional. Dan di KPK itu kan ada prinsip-prinsip Mas. Prinsip-prinsip itu kan yang harusnya ditegakkan gitu. Nah, mestinya prinsip-prinsip itulah yang menjadi dasar untuk mengukur integritas seseorang. Nah, saya merasa itu ada sesuatu di situ, ada gap ya. Dan menarik sekali memang kalau kita lihat ini kan dalam proses yang sekarang ini dibuat seolah-olah setelah diperiksa sekian lama, seingat saya mungkin setahun lebih Pak Bibi. Dan kemudian akan diproses lagi dalam proses disiplin. Kalau dalam hukum pidana kita kan tahu bahwa pelanggaran itu daluarsanya 1 tahun Pak Bibi. Sekarang masalahnya kalau kita analogikan seperti itu, apakah takutnya daluarsa? Yang pertama itu. Yang kedua,
memeriksa kasus seperti ini berlarut-larut itu apa nggak pemborosan, justru malah tidak ada deterrent effect, tidak ada efek jera gitu kan. Dan ini bukan contoh atau hal yang bisa dicontoh untuk menunjukkan penegakan hukum internal yang baik. Jadi saya khawatir sekali. Tapi kalau terkait dengan hal ini Mas Farid? Ya. Kalau Farid kan sering meriksa yang terkait dengan masalah pelanggaran di internal dulu masih wadah pegawai ya. Saya melihatnya begini, pelanggaran ini luar biasa sekali. Rutan KPK itu dulu perlu ada karena itu masa Pak BW waktu itu ya. Itu perlu ada karena untuk mendukung penyidikan dan penuntutan bisa sukses itu perlu rutan sendiri. Mengingat kalau kita menitipkan ke rutan yang lain seringkali kemudian bisa akses untuk berbicara, akses untuk mendapatkan keleluasaan yang itu menghalangi atau menghambat proses penyidikan penuntutan. Di KPK-nya begitu sekarang. Jadi menggambarkan itu sebetulnya kerusakannya dahsyat itu. Kalau Farid menggambarkan itu dalam konteks kepentingan KPK-nya itu ya, gimana Farid? Ini sudah saya sampaikan sebenarnya di podcast sebelumnya Bang. Yang paling kita khawatirkan itu adalah ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti ini dianggap biasa. Ini dia. Gitu, Bang. Padahal tadi kita sudah bicara KPK ini lembaga extraordinary karena kan gitu. Yang dilawan adalah kejahatan extraordinary juga gitu. Khawatirnya yang kita khawatirkan tadi akhirnya jadi pembiasaan gitu. Walaupun kemarin kita sudah infokan Bang, ada sekitar dua orang gitu yang tidak berani menolak lah katakan. Tapi kan ada tadi kalau bahasanya Pak BW ada downgrade tuh. Kalau dulu ya orang ketika melihat begitu melaporkan. Sekarang dia nggak mau melaporkan Bang. Ini kan sudah terjadi tuh degradasi atau downgrade gitu. Nanti dianggapnya itu hal biasa. Ketika itu menjadi hal biasa tadi ya sudah. Pada akhirnya belum lagi yang lagi rame sekarang Bang. Yang dia bilang diperas oleh salah satu penyidik juga ada juga Bang. Lalu KPK lucunya dia bilang lapor dong ke KPK. Loh gimana? Sedangkan KPK berwenang. Kayak nggak peduli ya. Iya Bang. Atau menutupi jangan-jangan. Itulah Bang. Itu kan gimana dengan alasan bahwa harus melapor? Dia kan punya inisiatif Pak. Boleh dong berinisiatif untuk melakukan gitu penyelidikan gitu di kasus dugaan. Ini kan dugaan Bang. Semua orang laporan kita dulu menangani pengaduan masyarakat. Semuanya kan bersifat dugaan laporan itu. Belum ada yang berbicara bahwa sudah terbukti enggak, semua dugaan. Dengan ada informasi itu, kenapa enggak langsung proaktif saja KPK gitu, panggil, nggak terganggu ya dengan isu itu ya. Malah disuruh ngelapor. Kacau orang itu. Kan, wah ya Allah, udah bingung dah Bang saya bingung Bang. Memang dan terkait isu yang disampaikan Farid ini Pak BW, kita perlu tahu bahwa terdakwanya Dadang Tri kalau salah ya. Itu yang bersangkutan ini sebelum menjadi tersangka itu pernah menjadi saksi lama di KPK, pernah diperiksa bolak-balik. Ya kalau diperas dengan pengetahuannya dia yang sering ke KPK, sering interaksi orang KPK, mestinya bisa membedakan itu. Betul Bang. Paling enggak dia punya intuisi lah untuk bisa menilai ini orang KPK betul apa benar. Betul Bang. Saya khawatir jangan-jangan benar itu Pak B. Gimana Pak B itu melihat itu? Mas, aku mau nambahin Farid dulu ya Mas. Ya. Dulu kita punya kebijakan yang disebut dengan KPK first. Artinya kalau mau membangun integritas bangunlah di dalam dulu. Kalau mau melakukan law enforcement lakukanlah di dalam. Sekarang kita kemudian kehilangan dasar legitimasi itu Mas. Kalau modelnya kayak gini nih. Betul. Satu itu. Terus kedua, menurut saya ada problem yang berat banget, paradigmatik mengenai criminal justice system kita dalam konteks KPK. Ujung dari seluruh proses itu adalah di LP. Dan bagian awal, bukan bagian awal, bagian tengah sebelum di LP itu di rutan. Jadi rutan itu sebenarnya semacam etalase untuk menunjukkan orang ini berhasil dibina nggak nanti gitu. Nah itu tidak dilihat. Jadi paradigmatik rutan itu tidak dilihat. Apalagi tadi Mas Novel nambahin, kenapa rutan itu harus ada di KPK? Di KPK, Karena kita ingin melindungi saksi-saksi. Dari intervensi kepentingan orang-orang lain. Nah sekarang orang yang menjadi bagian yang harusnya melindungi itu melakukan kejahatan. Itu dahsyat sekali mestinya. Jadi mestinya tidak ada toleransi, zero tolerance di situ. Nah pemahaman ini sampai enggak oleh seluruh unsur pimpinan maupun Dewan Pengawas. Saya khawatir tidak sampai gitu. Jadi dia meletakkan ya sudah seperti biasa-biasa aja ya seperti tempat lain gitu. Nah ini kesalahan yang sangat besar sekali menurut saya. Nah, kalau pertanyaan Mas Novel tadi adalah apa Mas? Tadi yang disampaikan bahwa
ketika disampaikan informasi oleh terdakwa bahwa ternyata dia mengaku telah diperas oleh oknum di KPK dan kemudian dibilang silakan lapor tempat lain. Padahal kalau mesti diukur, ada kemungkinan dia ini punya pengetahuan, jangan-jangan itu betul. Kenapa? Karena dia berinteraksi dengan orang di KPK mungkin saat penyelidikan bahkan. Penyidikan jadi saksi dan sering ke kantor KPK dalam konteks pemeriksaan. Mas, di KPK itu kan ada semacam instrumen. Kalau dia dari penelitian saja, dari penelitiannya, kalau ditemukan ada indikasi unsur, itu langsung kemudian dia dalami lebih lanjut. Betul. Ada Dumas itu mendalami lebih lanjut. Bahkan kemudian dari situ mengajak teman-teman penyelidik gitu ya untuk kemudian mendiskusikan itu. Jadi sensitivitas itu nggak ada. Satu. Terus kedua, kalau teman-teman di tindak pidana kriminal biasa, itu kan ada yang disebut laporan, ada yang disebut temuan. Nah ini harusnya jadi temuan. Apalagi ini bukan pengaduan, kan bukan kasus pengaduan. Harusnya sensitivitas itu juga ada. Yang saya sekarang tumpul itu adalah sensitivitas untuk mengelola semua informasi yang potensial untuk membuktikan suatu kejahatan. Ini nggak ada tuh sensitivitas itu. Iya, menarik sekali itu. Dan dari pembahasan kita ini semua tadi, tentunya kita khawatir kemudian di KPK itu praktek-praktek seperti ini akan dimaklumi. Belum lagi kita melihat beberapa waktu yang lalu ada lagi pemeriksaan terkait dengan novel. Waduh, namanya sama pula. Bikin malu aja. Novel Aslen tapi namanya. Nah ini admin dan dia diduga mengambil uang perjalanan dinas lah kurang lebih begitu. Saya nggak tahu detailnya, dia kurang lebih seperti itu. Tapi bahkan saya dengerin, Bang, admin di penuntutan juga ada jumlahnya lebih dari 5 orang yang berbuat. Nah ini gimana itu, Rit? Kok sepertinya semakin banyak ini? Saya khawatir kalau dibuka-buka jangan-jangan banyak sekali. Sejak kapan Farid jadi komisioner KPK? Baru saya mau bilang Pak, kayaknya mesti mengembalikan Pak BW lagi jadi komisioner KPK. Ya mungkin gini Bang, gini orang berbuat itu kan karena ada contoh kira-kira gitu Bang. Ini ya standar saja lah gitu. Kita pun waktu kecil kan begitu, orang tua mengajarkan bicara kita bisa bicara, jalan segala macam sama di KPK pun begitu. Kalau sekitarnya, circle-nya begitu, soon or later gitu, cepat atau lambat ya pasti akan ketularan, nggak mungkin nggak kira-kira begitu. Ini kan yang harus dijaga. Susah memang bicara gitu karena ya ketuanya begitu, yang sekarang sudah mundur ya kan, Firly begitu, Lili begitu, terus pimpinan yang lain juga tadi begitu gitu. Dugaannya sudah menghapus chat. Ada 2 lagi yang diperiksa nih. Iya 2 lagi diperiksa gitu, betul. Walaupun nggak jelas juga pemeriksaannya sampai sekarang Bang. Ya ini kan Alex bilang nggak peduli gitu, bodoh amat. Terus tiba-tiba Dewas bilang ada bukti chatnya, walaupun sampai sekarang belum jelas juga Pak gitu. Tapi kita memang kalau saya melihatnya Bang gitu, saat ini kita lagi krisis rasa malu kalau saya bilang Bang. Aduh, itu memalukan betul itu. Gitu. Karena gini, Dewas itu berlindung di balik aturannya begini gitu. Ini aturannya begini, kita hanya bisa begini gitu. Kalau saya bicara lebih jauh lagi gitu, nggak hanya di KPK gitu. Indonesia ini lagi krisis rasa malu gitu, dan selalu berlindung di balik bahwa aturannya begitu. Saya kan aturannya begitu gitu. Boleh dong maju jadi cawapres atau capres gitu, kan aturannya boleh gitu. Padahal gitu, kalau kita berbicara etik gitu, etis pantas nggak sih gitu loh, kira-kira gitu. Itu kan jelas sebenarnya itu ranah yang rasa-rasanya bisa gitu kita takar gitu pakai akal sehat gitu. Layak atau tidak, etis atau tidak gitu, tapi tetap jalan tuh gitu. Dan KPK pun begitu. Jadi contoh dari atas terus ke bawah begitu. Jadi ya penyakit itu menular Bang ya. Karena memang enak kan gitu loh. Siapa yang nggak pengen dapat uang instan gitu lebih gampang. Ya apalagi mereka punya kewenangan gitu. Ini dulu yang kita punya kewenangan tapi dijaga sekali Bang. Kita dulu makanya saya bilang jeruk makan jeruk itu kita melaporkan siapa di KPK dulu bebas sekali gitu dan nggak ada rasa takut, bahkan kita diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk melawan kepada pimpinan ketika atasan kita atau pimpinan kita melakukan hal yang tidak benar. Berapa banyak pimpinan yang akhirnya kena komet tuh? Komite etik gitu. Itu kan karena laporan dari dalam juga dan kita tindak lanjuti gitu. Kenapa dulu perlu bentuk komet? Karena takutnya kalau yang di bawah-bawah pada akhirnya diintervensi oleh pimpinan. Tapi kan laporan itu datangnya dari bawah Bang. Kita berani benar lanjuti, kita laporkan. Ini diduga kuat maka kena tuh komet gitu. Dan
rekan Pak BW juga pernah kena juga kan gitu, laporan komet kan gitu. Di zaman Pak BW kan Pak. Atasannya Mas Novel ya? Saya bukan ini, tapi artinya itu membuktikan bahwa yang tadi Pak BW bilang Bang, kita tidak melihat siapapun gitu. Atas sampai bawah, dan itu filosofi Bang, kalau kita flashback ke belakang Bang, itu filosofi yang dilakukan pertama kali adanya pegawai KPK melakukan fraud di Suparman. Ketika ada salah satu penyidik KPK memeras saksi pertama kali itu tahun 2006. Pertanyaan besar oleh pimpinan dan struktural KPK waktu itu, ini mau diapakan? Apakah kita berhentikan lalu kita tidak umumkan, cukup diam saja gitu, atau kita umumkan? Akhirnya kan kita umumkan, bahkan kasus pidananya KPK sendiri menangani. Dan itu cepat ya? Cepat. Dan nggak sampai setahun lah. Iya, dan diperberat. Itu menunjukkan diperberat. Itu menunjukkan bahwa komitmen KPK untuk menunjukkan ke publik, meraih kepercayaan publik bahwa kalau ada pegawai KPK yang melakukan fraud, kita nggak pandang bulu siapapun itu, kita sikat kira-kira gitu. Dan itu bertahan terus gitu. Pimpinan kena pun kita sikat. Struktural di KPK pun juga kita sikat. Adalah beberapa struktural KPK gitu yang kena gitu juga akhirnya berhenti gitu. Dan sekarang ya seperti ini Bang gitu. Saya agak berapi-api ngomongnya jadi. Karena udah wah. Iya Pak BW, kalau masalah rasa malu ini kemudian Tapi teman kita rasa malu loh, bukan rasa malu. Iya rasa malu ini ketika kemudian menjadi masalah karena ternyata sulit atau sedang hilang begitu, atau sedang samar gitu. Gimana nih Pak BW? Apa yang mesti dilakukan harusnya ke depan? Kita dulu punya penjaga moral. Yang disebut dengan penasehat. Iya. Pengawas itu kayaknya beda deh dengan penasehat. Karena pengawas itu dia scope of worknya tuh ya jadi ya kayak pengawas, tukang pengawas gitu. Iya. Nah kalau dewan penasehat itu sebagai penasehat dia bisa masuk gitu. Untuk kalau emergency, untuk membangun value, value add, itu terjadi. Dewan pengawas sekarang kita ini ya cuman instrumen aja untuk ngawasin. Tapi dia tidak membangun value yang bisa memastikan jaminan terhadap nilai-nilai yang diadopsi oleh KPK itu bisa ditegakkan. Itu yang menurut saya menjadi sesuatu yang sangat penting sekali untuk diperhatikan lagi. Terus yang juga menarik kan gini Mas. Dulu ini kalau flashback ya. Kenapa di dalam komet itu orang dari luar itu ditarik masuk? Itu untuk menjaga 3 hal. 1, menjaga objektivitas. 2, merebut trust dari publik gitu. Terus 3, mau menegakkan bahwa berikan dia hukuman yang setimpal atau yang seberat-beratnya sehingga ada efek deterrent itu. Nah sekarang itu hilang, itu value itu hilang. Jadi kita kehilangan semacam marwah yang sungguh-sungguh untuk menegakkan etik perilaku. Terus marwah ini beli di mana nih Pak? Nah itu dia. Marwah itu dibangun Mas, tidak dibeli. Iya. Itu didesain dan kemudian disepakati sebagai sesuatu yang sama-sama dijaga. Kalau sekarang kok kayaknya saling melemahkan dan dia kerja business as usual. Udah kerjaan gue ini. Kayaknya dia nggak pantas dia kerja di KPK kalau dengan cuman seperti itu. Udah kan cari pekerjaan lain aja. Iya. Waduh, berat sekali nih Pak. Saya kalau melihat KPK dengan kondisi sekarang ini khawatir kemudian apa yang pernah kita diskusikan Warid. Iya Bang. Bahwa nanti KPK dilemahkan sekian lama kemudian masyarakat akan meminta udah KPK bubarkan aja. Saya khawatirnya ujung-ujungnya ke sana itu. Padahal kalau kita melihat masalah korupsi sedang banyak-banyaknya sekarang. Bahkan praktek pemberantasan korupsi harusnya dilakukan dengan betul-betul sungguh-sungguh. Apalagi kalau kita lihat IPK Indonesia semakin jelek dan itu akan berdampak ke ekonomi dan ke yang lain. Terus gimana? Farid ikut mau membubarkan KPK atau gimana nih? Gini Bang, ini juga pernah saya sampaikan gitu. Artinya gini, kalau kita bicara korupsi saat ini yang sedang masih masif gitu, IPK stagnan di nilai 34 kalau nggak salah ya gitu. Di situ artinya kan kita butuh sesuatu yang tadi yang luar biasa gitu. Dan lagi-lagi tadi kalau hanya berbicara pencegahan, pendidikan, ayolah gitu loh. Kondisi kita lagi sakit Bang. Udah 34 itu level kritis kira-kira begitu. Masa disuruh dicegah aja dong. Aduh.
ini nggak mungkin lah gitu. Orang lagi sehat baru mencegah. Kalau IPK kita 8, 90 baru Bang gimana cegah, kita berbicara sistem yang baik, kita create gitu sebuah sistem yang baik gitu, yang prudent itu bisa kita ciptakan. Dalam kondisi IP saat ini IPK itu 34, nggak mungkin gitu, itu hanya mencegah-cegah. Penindakan tadi efektifnya harus ada gitu. Efek jerak itu harus ada, dan KPK ini harus menunjukkan tajinya gitu tanpa tebang pilih, dan itu harus gitu loh Bang. Kalau hanya bicara, saya lumayan lama 8 tahun Bang di pencegahan Bang, sebelum akhirnya masuk ke di Dumas gitu yang berbau-bau penindakan gitu. Saya 8 tahun di Litbang gitu. Kita berbicara soal bagaimana kita ini melakukan kajian sistem. Kita dampingi setelah kita lakukan kajian selama 1 tahun, kita dampingi kementerian itu gitu selama 2 tahun. Setelah kita berikan rekomendasi, kita dampingi selama 2 tahun gitu. Tapi apa setelah 2 tahun setelah nggak kita dampingi lagi, ya begitu lagi. Gitu loh. Akhirnya apa? Nggak bisa gitu. Kita hanya bicara pencegahan-pencegahannya, harus dengan penindakan gitu. Kalau nggak bisa karena pendampingnya yang salah. Kan pas 2 tahun berhasil Pak. Ya kan pas 2 tahun berhasil. Berakhir balik lagi. Balik lagi gitu. Pak BW, kalau tadi Farid bilang penindakan dengan kondisi KPK seperti sekarang, penegakan etiknya bermasalah, value-nya nggak dijaga, marwahnya jadi tambah turun, tambah hilang, maka apa nggak khawatir kemudian penindakan akan dipakai untuk kunci mengunci kepentingan politik dan kemudian transaksional. Terus gimana nih Pak BW, kok jadi ruwet gini nih? Kalau ini Mas Novel kan mau cari jalan keluar. Kalau bagi saya sih sebenarnya menguji lagi value yang menjadi core bisnisnya KPK, atau mengkonsolidasi core value kita tuh apa sih? Integritas, keberanian, apalagi tanggung jawab, misalnya gitu ya. Sudah gitu melakukan internalisasi itu. Kalau perlu kita punya ini Mas, diuji untuk mengetahui standar kita sekarang ada di mana gitu. Dari situ baru proses internalisasi terjaga. Gitu. Baru kemudian melakukan langkah ya. Setelah itu dicarilah yang disebut, kalau dulu kita selalu menyebutkan kalau mau melakukan sistem integritas nasional itu mana yang agents of change-nya itu. Jadi orang-orang yang memang dipilih karena memang kehebatan integritasnya, dan dia sebagai motor agents of change itu. Setelah ketemu TWK kan? Bukan begitu ya? Yang agent of change udah nggak ada. Ini Farid teladannya Pak. Ya menarik sekali ini, semoga kita berharap KPK menjadi sadar dan kemudian betul-betul ya masa sih dengan kondisi korupsi yang banyak begini nggak peduli. Masa sih nggak mencintai negeri ini, terus ngapain ada di KPK? Terima kasih Pak BW, Farid, semoga bermanfaat. Insyaallah. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.